Oke, jadi untuk di sini sebagai coachnya saya Ristiani, kemudian coachingnya Bapak Hairul Azmi dengan problem kesulitan melaksanakan pembelajaran di kelas 1 khususnya kepada siswa berkebutuhan khusus ya Pak dan belum bisa membaca. Iya, Baik, Bu. ya kita mulai ya Pak. Assalamualaikum Pak Azmi. Waalaikumsalam, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah, Bu. Saya dalam keadaan sehat, Bu. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah, agak batuk nih Pak, memang saya Pak, agak flu juga kan, kena hujan terus pulang sekolah, malam-malam, gitu. Iya, Bu. Saya juga Uh, agak batuk ini, Bu. iya Pak, tapi saya perhatikan ya, sepertinya Bapak kurang semangat, nggak kayak biasanya nih Pak. Kalau boleh tahu, apakah Bapak sedang mengalami kesulitan atau ada masalah Pak? Itulah, Bu. Sebenarnya saya memang ada sedikit nih masalah. Bolehnya saya bercerita kepada Ibu ini? Boleh lah Pak, sebagai rekan sejawat kan memang kita tugasnya kan mendukung. Kalau bisa kita bantu gitu Pak. Iya, Bu. Terima kasih ya, Bu. Jadi kan gini, Bu. Sebenarnya saya juga sedikit bingung kan dan sedikit stres juga menghadapi murid-murid saya kelas 1 nih, Bu. Saya rasanya ingin nyerah aja jadi guru kelas 1, Bu. Nggak boleh gitu lah Pak, harus tetap semangat. Kenapa emangnya Pak? Masalahnya boleh diceritakan Pak? Iya, Bu. Di kelas saya itu kan ada satu orang murid, Bu, yang berkebutuhan khusus. Jadi saya harus lebih ekstra lagi, Bu, ngajarinnya. Terus ada juga beberapa siswa yang sampai saat ini masih juga belum bisa membaca, Bu. Oh, ada yang berkebutuhan khusus juga ya Pak ya. Kalau saya boleh tahu, bagaimana Pak cara Bapak melaksanakan pembelajaran selama ini dengan siswa tersebut Pak? Nah, itu dia, Bu. Saya sering merasa kesulitan, Bu, untuk membagi waktu pembelajaran saya di dalam kelas, terutama membantu siswa yang berkebutuhan khusus ini sama siswa yang belum bisa membaca, Bu. Selama ini saya melakukan pembelajaran itu di dalam kelas sudah mengikuti modul ajar kan, Bu. Kebetulan saya juga sudah IKM, lalu juga membuat kelas menjadi nyaman dengan ice breaking kan, Bu. Lalu juga melaksanakan pembelajaran secara berkelompok, memakai proyektor, memakai media pembelajaran. Terus juga saya juga melakukan refleksi, Bu, di akhir pembelajaran. Tapi kok rasa-rasanya hasilnya nggak maksimal, Bu. Bahkan saya kok kayaknya gagal jadi guru kelas 1 ini. Karena siswa yang saya lihat udah pandai baca, udah pandai matematika, makin pintar, tapi kok anak yang berkebutuhan khusus ini malah nggak sampai sekarang belum bisa nulis, dan yang masih belum bisa membaca malah tertinggal jauh, Bu, pelajarannya, Bu, dari teman-temannya. Itulah, Bu. Iya ya Pak, tapi menurut saya apa yang sudah Bapak lakukan itu sudah sangat luar biasa loh Pak. Sudah IKM kan sekolahnya, kemudian Bapak juga melakukan variasi dalam pembelajaran, ada model pembelajarannya juga, kemudian ada media ajar, pakai proyektor gitu kan. Kemudian juga Bapak sudah melaksanakan refleksi pembelajaran gitu. Jadi menurut saya apa yang sudah Bapak lakukan itu sudah sangat luar biasa sekali Pak, sudah sangat baik sekali gitu kan. Nah lalu bagaimana cara Bapak mengajarkan anak-anak yang belum bisa membaca tadi Pak, yang mempunyai kebutuhan khusus? Nah, di sinilah, Bu, titik lemah saya kan, Bu. Di sini saya pengen kali nyerah rasanya, tapi udah berdiskusi sama kepala sekolah pun, kepala sekolah juga terus mensupport saya kan. Beberapa tahun ini saya juga mengajar di kelas tinggi, Bu, dan ketika jadi guru kelas rendah, mungkin metode saya mengajar di kelas tinggi saya bawa-bawa ke kelas rendah, Bu. Mungkin Oh inilah yang gitu. mungkin inilah jadi kesalahan saya, Bu. Selain itu juga anak yang berkebutuhan khusus saya dudukkan di samping saya, Bu, untuk mengajarinya kan. Lalu untuk anak yang belum bisa membaca di sela-sela waktu pelajaran
saya panggil mereka untuk baca ke depan, lalu sebelum pulang sekolah saya juga memanggil mereka untuk membaca. Tapi hasilnya ketika di sela-sela waktu pembelajaran itu, murid-murid yang lain pada ribut, Bu, karena kurang saya perhatikan kan. Akhirnya saya lebih gampang marah kepada murid-murid, udah gampang marah, jadi rasa-rasanya saya jadi guru yang kurang sabar, Bu. Oh, begitu ya Pak. Saya mengerti dan saya bisa membayangkan bagaimana ya jika mendapati murid yang semuanya sudah bisa, tapi ada beberapa yang memiliki kebutuhan khusus yang mereka nggak bisa baca gitu. Berarti kan kita harus ini ya apa namanya membayangkan aja saya sudah luar biasa gitu ya. Bagaimana repotnya Pak Azmi kan gitu harus banyak-banyak sabar berarti Pak gitu ya Iya, kan. Bu. Nah, ya. Kemudian bagaimana Pak cara Bapak atau apalah yang kira-kira yang ingin Bapak lakukan atau rencana apa, strategi apa yang akan Bapak buat untuk mengatasi hal tersebut Pak? Nah, inilah Bu, alhamdulillah kan kita udah ikut CGP ini kan Bu. Alhamdulillah juga saya ceritanya ke Ibu ini kan, sesama rekan sejawat CGP. Rencana saya itu Bu, yang pertama kan sharing lah Bu dengan guru kelas 1 yang lalu. Saya tanya-tanya ke beliau bagaimana strategi mengajar di kelas 1. Saya gali ilmu dari Ibu yang lalu Bu, kelas 1. Lalu yang kedua, saya cobalah Bu, melakukan pembelajaran berdiferensiasi kepada murid-murid saya, terus juga melakukan pembelajaran sosial emosional untuk saya pribadi juga Bu, sama dan murid-murid saya. Terus menggunakan teknik stop lah Bu, mudah-mudahan bisa saya lakukan. Kira-kira bagaimana menurut Ibu Bu? Kalau menurut saya Pak sudah sangat luar biasa Pak, keren sekali Bapak. Saya juga setuju apa yang sudah Bapak lakukan tersebut. Apalagi kan kita sudah mempraktekkan pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian kita juga sudah belajar tentang pembelajaran sosial emosional. Kemudian kan di sini juga Bapak langsung praktekkan kan di kelas. Jadi dengan Bapak sudah menerapkan PSE tadi ke kelas, Bapak sudah nggak marah-marah lagi, itu yang pertama penting Pak. Jadi Bapak lebih sabar ya kan. Sudah luar biasa menurut saya apa yang sudah Bapak lakukan ini. Apalagi Bapak tadi bilang kan sudah mengerjakan pembelajaran berdiferensiasi. Pasti saya yakin, saya sudah bisa bayangkan pembelajaran di kelas sangat luar biasa, pasti menarik sekali. Dan pasti anak-anak juga mudah memahami pembelajaran dari Bapak. Ya kan Pak? Iya Bu, benar sekali Bu yang Bu bilang itu kan. Jadi saya sangat bersemangat lah ini Bu untuk mencoba pembelajaran berdiferensiasi ataupun PSE di kelas Bu. Iya Pak. Wah, rencana Bapak bagus banget Pak Akhirul. Dengan melakukan pembelajaran berdiferensiasi di dalam kelas, tentu semua kebutuhan murid akan terakomodir kan Pak dengan baik. Terlebih lagi kepada siswa berkebutuhan khusus tadi kan Pak. Lalu dengan pembelajaran sosial emosional juga Bapak sudah menerapkan di kelas gitu kan. Bapak juga sudah menerapkan kepada diri Bapak sendiri. Sehingga Bapak menjadi sabar dan selalu sayang sama murid-muridnya. Walaupun muridnya belum bisa membaca tadi kan Pak gitu. Kira-kira rencana Bapak ini kapan mau Bapak lakukan? Sesegera mungkin Bu, karena suatu yang baik itu harus dilakukan dengan segera kan Bu. Terus ada pepatah mengatakan lebih cepat lebih baik Bu. Iya Pak, ikan cepat ikan gabus lebih cepat Lebih cepat lebih bagus. bagus. Iya Pak, benar Pak. Apalagi ini sesuatu hal yang baik ya kan Pak, harus disegerakan gitu ya, jangan ditunda lagi kan Pak. Iya Bu. Kemudian saya yakin kan Bapak, saya yakin dan percaya juga Bapak bisa menerapkannya. Apalagi kan kita sudah punya bekal ya dari pendidikan guru penggerak ini gitu. Saya yakin Bapak pasti lebih mudah untuk melaksanakannya gitu. Iya Bu, insya Allah saya akan berusaha melaksanakannya di kelas tentunya. Terima kasih Bu ya saran dan supportnya kepada saya Bu. Mohon doanya Bu, saya bisa melaksanakan tanggung jawab saya sebagai guru kelas 1 dengan baik Bu. Iya, amin Pak, amin, amin. Jadi bagaimana Pak perasaan Bapak nih setelah kita sudah bercerita panjang lebar tadi nih Pak? Iya Bu, alhamdulillah perasaan saya sudah lega Bu dan lebih rileks. Semoga apa yang saya ceritakan kepada Ibu ini bisa
saya terapkan dengan benar, saya juga menjadi guru yang lebih penyabar lagi, Bu. Baiklah Pak, kita tetap semangat ya Pak, apapun yang kita hadapi. Baiklah Pak, semoga dengan kita bercerita tadi kita sama-sama lebih nyaman, Bapak nyaman gitu kan, bisa selesai masalahnya gitu. Tetap semangat Iya. ya Pak. Iya, Bu. Ibu Rismi juga semangat ya, Bu. Tetap semangat kita semua melalui ini, Bu. Ya Pak, Terima kasih, Bu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi yang pertama refleksi diri dari praktik coaching pada sesi kali ini kan, sesi praktik kita yang pertama. Adapun pertanyaan yang pertama kan, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Menurut saya kan tadi percakapan kita komunikasi dua arahnya antara saya dan ibu kan. Tadi ibu yang bertindak sebagai coach, saya bertindak sebagai coachee, lalu ibu yang bertindak sebagai coachee, saya yang bertindak sebagai coach, sudah berjalan dengan baik. Saya rasa juga sudah mendengarkan dengan baik juga. Lalu coachee-nya leluasa bercerita dengan coach-nya mengenai permasalahan yang dihadapi. Ibu Ristiani juga bertindak sebagai coach, memberikan pertanyaan yang terbuka dan berbobot. Jadi nggak menjudge, nggak menjatuhkan coachee-nya, untuk malah membantu coachee-nya untuk menemukan masalah solusi dari tersebut kan. Lalu pertanyaan kedua, apa yang masih perlu diperbaiki? Mungkin lebih rileks aja lah kalau nanti di kesempatan lain seperti demonstrasi kontekstual, praktek coachingnya lebih rileks. Untuk yang ini saya rasa saya juga masih belum rileks, masih ada yang terbata-bata. Juga saya rasa masih berbicara terlalu cepat dan terburu-buru. Lalu untuk pertanyaan yang ketiga, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi kehadiran penuh? Tadi menjadi pendengar yang baik ketika Ibu Rispiani berbicara. Menurut saya itu, lalu saya sebagai coachnya mendengar dengan baik, mencoba memberi pertanyaan yang baik pula. Lalu apa yang perlu diperbaiki? Apa yang Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki dan meningkatkannya? Tentu ya kembali terus berlatih, karena baru 2 kali atau 3 kali kita melakukan coaching seperti ini, terus berlatih untuk mengurangi yang kurang-kurang lah dari percakapan coaching tadi. Dan baliknya ya cukup senang sih, ilmu coaching ini bertambah terus, merasa lega juga sudah selesai coaching sesi praktik ini. Semoga untuk dapat bisa menggunakan diri nantinya ke depan. Itu aja sih, Bu.